Saya pikir menarik ini karena nanti ketika orang katakanlah orang tidak sempat berkunjung ke Aceh sampai Papua, iya. Ini bisa cukup ke Madura saja Madura gitu. saja Sudah mendapatkan selesai. informasi yang komprehensif Dan kan. sangat representasi kita. Iya. Hotel akan dibangun bintang 7. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Iqomah TV dimanapun Anda berada. Dengan saya sahabat Khalifi Aziz. Saat ini saya di Jakarta dalam undangan Lembaga Komunikasi Pemangku Adat Seluruh Indonesia. Pagi ini alhamdulillah saya bersama turunan Raja Kesultanan Sintang, Kalimantan Barat. Beliau adalah salah satu terah keluarga besar dari Kesultanan Sintang, Kalimantan Barat. Perlu diinformasikan Iqomah TV di mana Anda berada bahwa kemarin kami telah bersilaturahim, beraudensi dengan staf kepresidenan yang dalam hal ini diterima oleh Dr. Ngabalin terkait dengan tanah ulayat Kesultanan Nusantara. Saya coba akan menyapa terah Kesultanan Kalimantan Barat. Beliau yang mulia Ade Muhammad Iswandi dari Kerajaan Sintang Kalimantan Barat. Assalamualaikum yang mulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini yang mulia, kebetulan Perpres 80 2019 ini Presiden Republik Indonesia telah menetapkan bahwa akan ada bangunan mega proyek luar biasa di Indonesia, di Jawa Timur, di Madura, yang mana nanti akan menjadi pusat kajian Islam, pusat kajian kebudayaan Nusantara. Kita sebut dengan nama IISP, Indonesia Islamic Science Park. Saya juga ingin minta tanggapan dari yang mulia dari Kesultanan Kalimantan nanti seperti apa. Namun sebelumnya yang mulia mohon diperkenalkan juga, saya ingin tahu dari kesultanan mana, karena kita adalah satu kesatuan yang tergabung dalam NKRI. Monggo yang mulia dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Ade Muhammad Iswandi. Kalau gelar kekerabatan di Kesultanan Sintang, Pangeran Muda Wiraguna Suryanata. Nah, terkait dengan pembangunan Indonesia Islamic Science Center ya, Science Park ya, Islamic Center. Saya pikir ini tentunya hal yang patut didukung ya, apalagi ini nanti kan ada semacam wadah untuk semua orang di Indonesia bahkan dunia bisa membaca bagaimana sejarah di Islam di Indonesia ya, Nusantara. Nah, tentunya Sintang juga salah satu Kesultanan Sintang yang juga memiliki sejarah tersendiri terkait dengan masuk Islam ke wilayah Sintang. Nah, kalau saya bisa cerita sedikit tentang Sintang. Sintang itu lahir di kurang lebih tahun 600-an. 600-an ya. Tahun 600-an atau sekitar abad ke-7 ya, masuk abad ke-7. Nah, di mana sebetulnya pernah juga diungkapkan oleh budayawan Hindu ketika seminar Keraton Nusantara di Bali tahun 2007. Kalau tidak salah saya, Bambang Suta S. Purwanto itu mengatakan ketika Hindu berkembang di Nusantara muncullah institusi-institusi kerajaan. Disebutnya Kaltim, Kutai di Kaltim dan Sintang di Kalbar. Nah, makanya Sintang itu masih ada peninggalan-peninggalan yang juga cukup tua. Bahkan semacam Siwa Mukalingga itu hanya ada 5 di dunia. Di India, Afghanistan, kemudian Bangladesh kalau tidak salah saya ya. Ya, di Indonesia hanya ada di Sintang ya. Ini kami sebutnya rumah lama. Sintang ini sebetulnya 10 raja pertama itu berada di Sepau yang sekarang menjadi Kecamatan Sepau. Itu Hindu, masih masa Hindu. Nah, kemudian Raja ke-11 memindahkan pusat pemerintahan ke lokasi sekarang yang dinamakan Sintang, atau awal namanya Senentang. Dan itu masih awal nama Sintang itu Senentang, dan itu masih bercorakan Hindu. Sintang itu bercorakan Hindu.
Nah, raja ke-11 ini kalau kita belum menceritakan bagaimana masuk Islam, dia punya anak yang kemudian menjadi raja, ini perempuan, Dara Juwanti. Nah, Dara Juwanti ini saya cerita sedikit, ada kaitannya dengan Majapahit. Karena suami beliau adalah Patih Lugender. Patih Lugender dari Majapahit yang dari kemudian Jawa ya, dari Jawa. Nah, salah satu hantarannya dari beberapa hantaran ini ada sekepal atau segenggam sepetak tanah Majapahit itu yang juga dihantarkan oleh Patih Lugender. Kemudian ada 40 pasang keluarga, syaratnya juga seperti itu. Kemudian ada keris sebetulnya. Nah, keris ini bertatakan wayang, dia ada wayang, kemudian lok 13. Nah, konon kabarnya ini ada kaitan dengan keris Naga Geni karena 2 pasang kan, keris Naga Geni dan Sriti, tapi ini tidak pernah dikeluarkan oleh keluarga. Nah, kemudian yang uniknya adalah salah satu peninggalan itu gamelan. Nah, gamelan ini di tanah Mataram pun sudah tidak bisa ditemui lagi kalau tidak salah saya. Nah, ini hanya ada yang sama kemiripannya dengan yang ada di Sintang itu di Den Haag, Belanda. Itu ada. Nah, kalau mengulas di gantungan gamelan itu, sebenarnya pada zaman Islam kemudian itu menjadi inspirasi pembuatan lambang kerajaan Sintang, burung Garuda. Burung Garuda. Ya, itu ada di gantungan gamelan Majapahit. Nah, dari sinilah sebetulnya ketika Yang Mulia Sultan Hamid II dari Pontianak merancang burung Garuda, meminjam salah satu gantungan gamelan itu. Kalau lambang kan susah dibawa. Ada kaitannya dengan sejarah Indonesia ini ya. Dan disitulah awal mula ketika kita bisa lihat rancangan Sultan Hamid II adalah Garuda bermahkota sama dengan lambang kerajaan Sintang. Nah, ini sekilas sedikit. Nah, jadi ketika masa Hindu ini berjalan sampailah coraknya ini sampai Raja ke-18 sebetulnya. Tadi kan Dara Juwanti Raja ke-12. Kemudian sampai ke Raja 18 ini coraknya masih Hindu. Tapi Raja ke-17 dan 18 sudah masuk Islam sebetulnya. Nah, Islam itu dibawa oleh penghulu Saman dari Banjarmasin dan Encik Somat dari Sarawak sebetulnya. Nah, rajanya sudah masuk Islam dan keluarga inti. Raja ke-17 dan 18. Tapi corak pemerintahnya masih bercorakkan Hindu. Barulah Raja ke-19 itu namanya Abang Nata yang kemudian menjadi menggunakan gelar Sultan Nata Muhammad Samsuddin Sa'adul Hairiwadin. Nah, ketika itu diputuskanlah perubahan corak Hindu menjadi corak Islam. Jadi undang-undang bersendikan syarat bersendikan kitabullah juga pada saat itu. Karena diputuskan pertama Raja menggunakan gelar Sultan, kemudian membuat undang-undang kerajaan undang-undang bersendikan syarat bersendikan kitabullah untuk kerajaan Sintang, Kesultanan Sintang. Kemudian mengangkat menteri-menteri dan membangun masjid untuk ibadah anak negeri sekalian. Masjid 1672 atau 1083 Hijriah. Tepatnya dalam dokumen itu 12 Muharram, hari Senin Ba'da Isya. Coba saya tanya Yang Mulia. Sejarah keislaman di Kalimantan ini kemudian bisa kita bawa untuk diabadikan nanti di Islamic Science Park. Ya, insya Allah Sintang akan berkontribusi lah untuk menyusun data itu. Ada tempat rumah adat kira-kira di Madura yang menampung kesejarahan Kesultanan Kalimantan. Ya, menarik sebetulnya karena memang di Kalimantan Barat ini ada sekitar 21 sampai 22 sebetulnya kerajaan di Sintang yang semuanya adalah kerajaan Islam. Baik kesultanan, penembahan maupun kerajaan sifatnya, tapi Islam semua. Dan saya pikir ketika ada rumah katakanlah untuk Kalimantan Barat, semuanya bisa juga menceritakan tentang Islam. Oleh karena itu Yang Mulia, Yang Mulia saya hormati, nanti ISSP ini Indonesia Islamic Science Park akan menjadi pusat kajian Islam. Bagaimana kita meriset kajian-kajian Islam yang ada di Nusantara, di Kalimantan dan seluruh dunia. Ini akan berpusat di Indonesia di Jawa Timur di pintu semua. Saya pikir menarik ini karena nanti ketika katakanlah orang tidak sempat berkunjung ke Aceh sampai Papua, ini bisa cukup ke Madura saja sudah mendapatkan informasi yang komprehensif dan sangat representasi kita. Hotel akan dibangun bintang 7. Alhamdulillah. Orang-orang pengusaha Madura sedunia sudah
back to home, harus pulang kampung untuk membangun kebudayaan kita. Dan kita alhamdulillah hari ini disatukan dengan wadah El Kapasi. Ya, alhamdulillah, saya pikir ini sangat menarik ya. Yang mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan dan harapan bersama ini menjadi menjadi sesuatu yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya pikir selamat dan sukses kepada Kesultanan Arus Bayah, Bangkalan Madura. Ini ada Dr. Haji Raden Muhammad Kholipi, PD ya. Ini mantan anggota dewan juga nih, saya dengar nih. Ini Yang mulia ini pernah di KPU nih. Kalau bicara politik nih menguasai 2 periode. 2 periode di KPU. Sayangnya nggak mau jadi bupati di Sintang ini. Nanti kita usulkan orang-orang Madura biar nyambung untuk jadi bupati. Wakil bupatinya bisa dari Madura. Ya. Boleh. Insyaallah. Sebenarnya anggota DPD RI kan ada 4 di Kalimantan Barat. Salah satunya orang Madura. Oh, ada orang Madura. Orang Madura. Pak Karyanto itu. Iya. Nah, beliau ini Pak Kholipi ini ketua Yayasan Raden Pratama ya? Pratanu adalah raja Islam pertama kali di Madura Barat pada masa 1500-an. 1400 ke 1500. Saya abadikan dalam bentuk yayasan dan insyaallah akan terbangun sebuah kampus yang kita abadikan dengan nama Raden Pratanu, raja Islam pertama kali. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pikir beliau ini sangat konsen di bidang ini ya, kebudayaan dan pendidikan. Patut kiranya upaya untuk pembangunan Islamic Science Center atau Indonesia Islamic Science Park ini perlu dikawal oleh beliau lah, saya pikir ya. Jadi pemirsa Iqomah TV yang berbahagia, dari Kesultanan Kalimantan Barat mendukung, mengharap, bahkan meminta ada bangunan miniatur kesultanan atau rumah adat Kalimantan Barat yang akan harus dibangun di Madura, di pintu Suramadu. Saya kira cukup sekian wawancara pagi ini bersama dengan Trah Kerajaan Sultan Sintang Kalimantan Barat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqthoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.